Hidup ini penuh perjuangan, mencari rezeki, mengejar impian, ingin hidup berkecukupan. Tapi, pernahkah kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki seolah menjauh? Segala upaya telah kita tempuh, tetapi perubahan yang kita harapkan tidak terjadi? Jika itu yang sekarang kita alami, maka silahkan simak terus video ini. Semoga bisa menghadirkan solusi nyata atas keadaan kita sekarang ini. Assalamualaikum sahabat Jazirah TV yang dirahmati Allah. Ada sebuah surat pendek dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh umat Islam, yang mengandung kekuatan dahsyat, tetapi mungkin belum kita maksimalkan. Meski singkat, namun maknanya menggetarkan langit dan bumi. Surat Al-Ikhlas. Surat ini mengandung banyak rahasia yang tersembunyi di balik ayat-ayatnya. Salah satunya adalah membuka pintu rezeki dengan cara yang mungkin tak pernah kita duga jika kita mengamalkannya dengan cara tertentu. Tapi sebelum kita menyelami cara mengamalkannya, mari kita pahami dulu apa sebenarnya keistimewaan surat Al-Ikhlas ini. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu tanpa tahu maknanya, seperti membangun rumah tanpa fondasi yang kuat. Surat Al-Ikhlas, meski hanya terdiri dari 4 ayat, adalah intisari dari tauhid, penegasan mutlak tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Sahabatku, ayat-ayat ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah deklarasi keimanan yang paling mendasar. Ketika kita membacanya dengan penuh kesadaran, kita sedang menguatkan hubungan kita dengan Sang Pemberi Rezeki. Kita sedang menegaskan bahwa hanya Allah tempat kita bergantung, hanya Allah yang memiliki segala kekayaan, dan hanya Allah yang berkuasa memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan kedudukan yang sangat istimewa pada surat ini. Beliau bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, dengan membaca 4 ayat ini, kita seolah-olah telah membaca sepertiga dari kitab suci kita. Ini menunjukkan betapa besar nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Jadi, sebelum kita berharap rezeki melimpah, mari kita perkuat dulu fondasi keyakinan kita. Yakinlah bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki. Yakinlah bahwa surat Al-Ikhlas adalah wasilah yang dahsyat untuk mendekatkan diri kepadanya. Yakinlah bahwa tidak ada kekuatan lain di alam semesta ini yang bisa memberikan kekayaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap amalan spiritual, niat adalah segalanya. Ia adalah kompas yang mengarahkan tujuan kita. Dalam mengamalkan surat Al-Ikhlas untuk rezeki, niat kita harus lurus dan benar. Jangan sampai kita hanya fokus pada kekayaan duniawi semata. Ingat, rezeki sejati bukan hanya tentang uang dan harta benda. Rezeki yang sesungguhnya adalah kesehatan, keluarga yang harmonis, teman-teman yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan ketenangan jiwa. Semua itu adalah anugerah tak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengamalkan surat Al-Ikhlas, niatkan dalam hati agar Allah memberikan kita rezeki yang berkah, rezeki yang membawa manfaat, rezeki yang mendekatkan diri kepadanya. Niatkan agar dengan rezeki itu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih taat, lebih bersyukur, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Selain niat, adab juga sangat penting. Adab adalah tata krama spiritual yang menunjukkan kesungguhan kita dalam beribadah. Ketika mengamalkan surat Al-Ikhlas, lakukan dengan khusyuk, tenang, dan penuh penghayatan. Hindari terburu-buru, apalagi sambil melakukan hal-hal yang kurang sopan. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada firman Allah. Ingatlah, Allah tidak menilai seberapa banyak kita membaca, tetapi seberapa besar kesungguhan dan keikhlasan hati kita. Jika kita mengamalkan surat Al-Ikhlas dengan niat yang benar dan adab yang baik, insya Allah, Allah akan membukakan pintu rezekinya untuk kita. Sahabatku, sekarang tibalah saatnya kita membahas cara-cara mengamalkan surat Al-Ikhlas untuk mendatangkan rezeki secara ajaib. Ada 4 cara utama yang bisa kita coba, tentu saja dengan niat dan adab yang sudah kita bahas sebelumnya. Cara yang pertama, membaca 3 kali setelah sholat fardu secara rutin. Cara pertama dan yang paling sederhana adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setelah setiap sholat fardu. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan karena menggabungkan kekuatan ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu,
dengan kekuatan ibadah sunnah, yakni membaca surat Al-Ikhlas. Bayangkan, setiap kali kita selesai menghadap Allah dalam sholat, kita langsung menyambungnya dengan memuji keesaannya melalui surat Al-Ikhlas. Ini adalah bentuk syukur kita atas nikmat iman dan Islam, sekaligus permohonan agar Allah melimpahkan rezekinya kepada kita. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, jangan lupa untuk berdoa. Sampaikan permohonan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana dan penuh harap. Mintalah agar Allah membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memudahkan segala urusan, dan memberikan kekayaan yang berkah. Kunci dari cara ini adalah rutinitas. Lakukan setiap hari tanpa terputus. Seperti air yang menetes secara konsisten, amalan yang rutin akan memberikan dampak yang besar dalam hidup kita. Selanjutnya, cara yang kedua, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali dalam satu waktu. Cara kedua adalah amalan khusus yang membutuhkan kesungguhan dan kehusyukan lebih, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali dalam satu waktu. Amalan ini biasanya dilakukan pada malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir, saat suasana hening dan tenang. Bayangkan di saat orang lain terlelap dalam tidurnya, kita bangun dan bermunajat kepada Allah, memuji keesaannya sebanyak 1000 kali. Ini adalah bentuk pengorbanan dan kesungguhan kita dalam mencari ridha-Nya. Ketika melakukan amalan ini, carilah tempat yang tenang dan nyaman. Matikan lampu, hilangkan segala gangguan, dan fokuskan pikiran hanya kepada Allah. Bacalah surat Al-Ikhlas dengan tartil dan penuh penghayatan. Resapi setiap maknanya, dan biarkan ayat-ayatnya meresap ke dalam hati kita. Setelah selesai membaca 1000 kali, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sampaikan permohonan kita kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Mintalah agar Allah memberikan kelapangan hidup, rezeki yang melimpah, dan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amalan 1000 kali ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Kita bisa melakukannya secara berkala, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting adalah konsistensi dan kehusyukan. Kemudian cara yang ketiga, membaca Al-Ikhlas saat sedekah. Cara ketiga, menggabungkan kekuatan spiritual dengan kekuatan sosial, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebelum memberikan sedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dicintai Allah. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuka pintu rezeki untuk diri sendiri. Ketika kita akan bersedekah, baik berupa uang, makanan, atau barang lainnya, bacalah surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Niatkan sedekah kita sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah dan sebagai jalan untuk membuka pintu kekayaan. Dengan membaca surat Al-Ikhlas sebelum bersedekah, kita seolah-olah memohon izin kepada Allah untuk berbagi rezeki yang telah diberikannya kepada kita. Kita juga menegaskan bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah, dan kita siap untuk mengembalikannya sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan. Cara ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberi. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Dan terakhir adakah cara keempat, membaca 41 kali setiap pagi. Cara keempat adalah amalan yang dilakukan di pagi hari setelah sholat subuh, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Pagi hari adalah waktu yang penuh berkah. Di waktu ini, Allah membukakan pintu-pintu rezekinya dan memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memulai hari dengan semangat dan optimisme. Dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di pagi hari, kita seolah-olah memohon kepada Allah agar memberkahi seluruh aktivitas kita sepanjang hari. Kita memohon agar Allah memudahkan segala urusan kita, melancarkan rezeki kita, dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Amalan ini juga membantu kita untuk memulai hari dengan pikiran yang positif dan hati yang tenang. Dengan mengingat Allah di pagi hari, kita akan merasa lebih kuat dan siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Sahabat Jazirah TV, mengamalkan surat Al-Ikhlas untuk rezeki bukanlah jalan pintas untuk menjadi kaya mendadak. Ini adalah ikhtiar spiritual yang harus diimbangi dengan ikhtiar duniawi. Kita tetap harus bekerja keras, berbisnis dengan jujur, dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Jangan sampai kita hanya duduk diam dan menunggu rezeki datang dari langit. Allah telah memberikan kita akal dan tenaga untuk berusaha. Gunakanlah semua itu dengan sebaik-baiknya. Setelah kita berusaha sekuat tenaga, barulah kita bertawakal kepada Allah.
Serahkan semua hasilnya kepadanya. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Ingatlah, rezeki yang paling utama adalah rezeki yang berkah. Rezeki yang membawa manfaat, rezeki yang mendekatkan diri kepada Allah, dan rezeki yang bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Sahabatku, surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat istimewa. Meski singkat, maknanya sangat dalam dan pengaruhnya sangat besar. Dengan niat yang benar, keyakinan yang kuat, dan adab yang baik, mengamalkan surat Al-Ikhlas untuk rezeki bisa menjadi salah satu ikhtiar spiritual yang sangat bermanfaat. Namun, yang terpenting adalah tetap menjaga hati, meningkatkan ibadah, dan mengedepankan keikhlasan dalam setiap doa dan usaha. Jangan sampai kita lupa diri ketika rezeki melimpah, dan jangan sampai kita putus asa ketika rezeki terasa sempit. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, memberikan rezeki yang berkah, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin.